Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feraninca Hidbira Putri. Di sini saya ingin memaparkan presentasi mengenai proposal dari penelitian saya, yaitu dampak penerapan PSAK 73 terhadap rasio keuangan pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Baik, kita langsung saja masuk kepada latar belakang dari penelitian ini. Nah, jadi perkembangan industri yang sangat pesat itu menyebabkan industri harus menambah jumlah aset tetap yang dapat didapatkan melalui pembelian aset tetap ataupun sewa aset tetap. Nah, salah satu alternatif pembiayaan barang itu adalah leasing atau sewa. Nah, informasi yang tidak relevan atas sewa dapat menyesatkan para pembaca laporan keuangan karena informasi yang disajikan itu tidak wajar. Nah, pada awalnya peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai sewa ini diatur dalam PSAK 30 yang berlaku dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Nah, PSAK 30 ini mengakui bahwa ada dua klasifikasi sewa, yaitu sewa sebagai operasi dan pembiayaan. Nah, sewa sebagai operasi ini mengakui beban sewa, sedangkan sewa pembiayaan ini mengakui aset dan utang. Nah, aset lalu PSAK 30 ini dicabut dengan alasan bahwa sewa di Indonesia ini melakukan konvergensi ke IFRS, yaitu pedoman mengenai sewa sebelumnya, yaitu IAS 17 pada tanggal 13 Januari 2016 berganti menjadi IFRS 16 leases oleh IASB yang mulai berlaku sejak 1 Januari pada tahun 2019, sehingga isi pokok PSAK 30 ini tidak lagi sesuai dengan IFRS mengenai sewa. Nah, maka PSAK 30 ini diharuskan mengalami perubahan menjadi PSAK 73 atas sewa yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2020. Nah, PSAK 73 ini mengakui bahwa sewa aset sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali sewa itu kurang dari 12 bulan dan aset berdasar bernilai rendah. Nah, sebelumnya PSAK 73 ini dilakukan masa percobaan pada dari tahun 2017. Dan mulai berlaku pada tahun 1 Januari 2020. Nah, dikarenakan PSAK 73 ini harus mengakui sewa dan peraturan tambahan, yaitu harus mengakui sewa dalam suatu klasifikasi, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Nah, sebelumnya itu kebanyakan perusahaan lebih suka sewa operasi, memilih sewa itu dimasukkan ke dalam golongan klasifikasi sewa operasi karena tidak bersinggungan langsung dengan laporan neraca. Nah, dengan PSAK 73 ini, perusahaan mau tidak mau harus mengungkapkan atau mengkapitalisasi kannya dan mengakuinya sebagai aset. Karena diakui sebagai aset, maka mereka harus mengakui liabilitas. Kebanyakan mereka sebelumnya hanya mengakui sebagai liabilitas, sehingga pada PSAK 73 ini mereka harus mengakui hal itu menjadi bagian dari aset juga. Nah, dikarenakan adanya perubahan ini, maka tentunya hal ini berdampak pada rasio keuangan dari perusahaan itu sendiri. Nah,
Jadi kan PSHK 73 ini mengharuskan LIS tuh untuk mengakui aset hak guna yang berakibat kepada kenaikan jumlah aset dari perusahaan tersebut dan mengakui liabilitas sewa yang berakibat kepada kenaikan jumlah liabilitas dari perusahaan itu tersebut. Nah, kenaikan jumlah aset dan liabilitas pada perusahaan ini akan berpengaruh kepada rasio keuangan perusahaan dan juga berdampak pada laporan posisi keuangan dari perusahaan tersebut. Sehingga melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui seberapa besar dampak PSAK 73 ini terhadap rasio keuangan dari perusahaan listing yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Nah, sehingga dimulai berlakunya peraturan ini pada 1 Januari 2020 sudah seberapa besar dampaknya pada saat ini. Baik, kita masuk kepada rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu rumusan masalahnya apa dampak PSAK 73 terhadap pengakuan sewa pada perusahaan listing yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dampak penerapan PSAK 73 terhadap rasio keuangan pada perusahaan listing yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dengan tujuan penulisan, yaitu untuk menganalisis dampak PSAK 73 terhadap pengakuan sewa pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis dampak penerapan PSAK 73 terhadap rasio keuangan pada perusahaan listing yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Nah, kegunaan dari penelitian ini pada kegunaan teoritisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap pengembangan penelitian dalam bidang akuntansi keuangan, khususnya terkait dengan dampak implementasi standar akuntansi. Penelitian lain yang tertarik untuk meneliti topik yang sama diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan diskusi untuk penelitian yang lebih lanjut. Lalu untuk kegunaan praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia dalam mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan dari penerapan PSAK 73. Nah, perusahaan ini diharapkan dapat mengkaji dan mengevaluasi ulang strategi mengenai sewa yang telah diterapkan. Baiklah, kita masuk kepada tinjauan pustaka. Nah, jadi leasing diambil dari bahasa Inggris yang berarti menyewa. Nah, kata tersebut pertama kali dikenal pada tahun 1877 di Amerika Serikat pada tahun 1974 mulai dikenal oleh Indonesia. Nah, dalam sewa itu merupakan kesepakatan pada periode yang disepakati yang diberikan kepada lessor atau pemberi sewa untuk mengungkapkan aset kepada lease atau penyewa. Nah, dalam peraturan perundang-undangan, leasing ini dikenal dengan sebutan sewa guna yang di dalamnya menyebutkan pernyataan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, tanah atau mesin selama jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, yaitu dalam peraturan Kemenkeu nomor 1169 garing KMK 01/1991. Nah, sewa ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan atau kapitalis dan sewa operasi yaitu operating lease. Nah, sewa pembiayaan itu adalah sewa saat seluruh resiko dan manfaat yang berhubungan dengan kepemilikan aset pesewa dialihkan sebagai substansional kepada penyewa. Nah, sedangkan sewa operasi itu adalah sewa saat seluruh resiko dan manfaat yang berhubungan dengan kepemilikan aset sewa tidak dialihkan secara substansional kepada penyewa. Selanjutnya untuk pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 73 atau PSAK 73. Nah, jadi seperti tadi yang telah dijelaskan, alasan penyebutan PSAK 30 itu dikarenakan saat ini Indonesia telah
mengadopsi dari IFRS, sehingga PSAK 30 itu tidak lagi sesuai dengan IFRS 16 mengenai tentang sewa. Maka harus diganti dengan perubahannya itu PSAK 73 yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2020 lalu. Nah, tujuan dari adanya PSAK 73 ini adalah untuk memperkenalkan model akuntansi tunggal yang menerapkan prinsip pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas sewa. PSAK 73 ini mengakui seluruh sewa sebagai sewa pembiayaan on balance sheet pada sistem akuntansi bagi penyewa. Nah, seluruh sewa pada PSAK 73 ini akan diakui sebagai sewa guna hanya beberapa sewa. Nah, tetapi pengakuannya itu terdapat dua pengecualian opsional dalam pengakuan liabilitas sewa aset, yaitu untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dan sewa jangka pendek yang kurang dari 12 bulan. Perbedaan signifikan dari standar baru ini yaitu klasifikasi aset sewa yang mempengaruhi metode pencatatan transaksi sewa perusahaan. Nah, untuk pencatatan yang dilakukan oleh pesewa atau leaser ini tidak terdapat perbedaan signifikan pada PSAK 30 maupun dengan PSAK 73. Nah, untuk rasio analisis keuangan, jadi rasio analisis keuangan ini disusun dengan menggabungkan angka-angka dalam laporan keuangan laba rugi maupun neraca yang diharapkan dapat berpengaruh pada perbedaan ukuran yang akan hilang. Nah, rasio keuangan ini menghasilkan seluruh ukuran dan membuat ukuran bukan dalam angka yang absolut, melainkan dalam angka yang relatif. Pada dasarnya, rasio ini dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu terdapat rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, rasio keuangan terhadap pengambilan keputusan ini merupakan analisis yang dilakukan dengan perhitungan perbandingan dari data kuantitatif yang diperoleh dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas karena dari penelitian terdahulu hanya rasio tersebutlah yang berpengaruh pada PSAK 73. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa PSAK 73 ini berpengaruh terhadap rasio keuangan karena perubahan standar akuntansi yang paling signifikan itu terjadi pada sisi list atau PSAK 73 ini mengharuskan list untuk mengakui aset hak guna yang akan berakibat pada kenaikan jumlah aset perusahaan dan mengakui liabilitas aset yang akan berakibat kepada kenaikan jumlah liabilitas dari perusahaan tersebut. Kenaikan jumlah aset dan liabilitas pada perusahaan akan mempengaruhi beberapa rasio keuangan perusahaan yang akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Baik, kita masuk kepada model dari penelitian kita. Nah, berdasarkan hubungan pengaruh antara variabel independen dan dependen terhadap rasio keuangan, maka model penelitian digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi PSAK 73 yaitu sebagai X1 akan berpengaruh secara simultan kepada rasio keuangan yaitu Y1. Nah, selanjutnya PSAK 73 ini yang terdiri dari rasio yang telah saya sebutkan sebelumnya akan berpengaruh secara parsial terhadap rasio dari keuangan Y1. Nah, hipotesis dari penelitian ini yaitu H1-nya itu PSAK 73 akan berpengaruh secara parsial terhadap rasio keuangan, dan PSAK hipotesis 2-nya itu adalah PSAK 73 akan berpengaruh terhadap simultan terhadap rasio keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian, yaitu yang pertama yaitu desain penelitian.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi PSAK 73 terhadap laporan dan rasio keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada perusahaan listing yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Metode ini saya rasa tepat karena peneliti dapat mengukur penelitian secara mendalam terhadap suatu kejadian. Nah, selain itu, studi kasus tunggal tepat dilakukan pada kasus yang bersifat ekstrim atau unik. Nah, pendekatan studi kasus ini berperan sebagai penelitian awal sebelum studi kasus pada banyak unit dilakukan. Nah, karena penelitian ini termasuk penelitian yang baru, sehingga belum banyak penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain, maka hipotesis penelitian ini dilakukan tanpa berdasarkan hipotesis yang dibuat sebelumnya, karena penelitian terkait standar akuntansi yang baru membuat topik ini perlu didiskusikan dari berbagai sudut pandang sehingga membatasi teori yang dapat diuji. Penelitian ini Oke, selanjutnya untuk objek penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap transaksi pesewa operasi yang dilakukan oleh perusahaan listing yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, digunakan 3 jenis industri, yaitu pertambangan, jasa, dan manufaktur. Di sini saya menggunakan pada perusahaan manufaktur, yaitu PT Sepatu Bata Tbk, lalu pertambangan ada PT Delta Dunia Makmur Tbk, dan pada jasa saya menggunakan PT Garuda Indonesia. Nah, metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode kapitalisasi konstruktif sewa yang dikembangkan oleh Imhoff, Leib, dan Brigg. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yaitu menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur pertambangan jasa pada tahun 2020 yang telah diaudit dalam website Bursa Efek Indonesia dan referensi buku dan jurnal ilmiah terkait. Nah, berdasarkan sifatnya, data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.